Kita ketemu lagi di part 1 sukses SKBB dan CPNS. Nomor 1, seorang perempuan umur 36 tahun, G7, P5A1, segera setelah plasenta lahir lengkap terjadi perdarahan, kontraksi uterus lembek, serta TFU sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir, kandung kemih kosong. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus di atas? A. Atonia uteri, B. Ruptur uteri, C. Inversio uteri, D. Laserasi porsio, E. Laserasi perineum. Jadi jawabannya atonia uteri. Atonia uteri adalah kondisi ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan perdarahan pasca persalinan yang dapat membahayakan nyawa ibu. 2. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu datang ke bidan, mengeluh kenceng-kenceng, perut rasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkan hasil perut teraba keras, denyut nyadi dan pernafasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat. Diagnosis apakah yang paling tepat sesuai kasus di atas? A. Ruptur uteri, B. Plasenta previa, C. Inersia uteri primer, D. Solusio plasenta, E. Ruptur uteri iminen. Jadi jawabannya adalah ruptur uteri. Ruptur uteri atau uterine ruptur adalah robekan dinding rahim uterus, dapat terjadi selama periode antenatal, pra-persalinan, saat induksi, selama proses persalinan, dan kelahiran bahkan selama stadium ketiga persalinan. Nomor 3, seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, datang di rumah sakit dengan riwayat DM. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 3. Setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putaran paksi luar. Diagnosa untuk yang paling tepat adalah A. Partus lama, B. Distosia bahu, C. Partus tak maju, D. Partus serotinus, D. E. Partus precipitatus. Jawabannya adalah distosia bahu. Distosia bahu adalah suatu kondisi kegawat daruratan obstetri pada persalinan pervaginam di mana bahu janin gagal lahir secara spontan setelah lahirnya kepala janin. Tingkat insidensi distosia bahu kurang lebih sebesar 0,6 hingga 1,4% dari seluruh persalinan pervaginam. 4. Seorang perempuan umur 38 tahun, G2P0A1, datang ke bidan infartus sisa dukun, kenceng-kenceng, sering dan teratur sejak 2 hari yang lalu. Telah dipimpin mengenjan oleh dukun 3 jam yang lalu. Kau lemah, kelelahan. Tekanan darah 90 per 60 mm Hg. Nadi 100 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, VT pembukaan 8 cm, kepala turun di Hodge 3, DJJ 182 kali per menit. Diagnosis yang paling tepat pada kasus di atas adalah A. Partus lama, B. Partus kasep, C. Partus macet, D. Partus lambat, E. Partus tak maju. Jadi jawabannya adalah persalinan lama. Persalinan lama adalah persalinan atau disebut juga partus lama yang ditandai dengan fase laten lebih dari 8 jam. Persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih tanpa kelahiran bayi dan dilatasi serviks di kanan garis waspada pada partograf. Diambil dari Winyosastro 2002. Nomor 5, seorang perempuan umur 32 tahun, G2P2A0, hamil 40 minggu. Datang ke klinik jam 8 WIB dengan keluhan kenceng-kenceng, teratur 4 jam yang lalu. Perasaan berat, sesak nafas, dan bengkak pada kedua ekstremitas. TFU 41 cm, teraba 2 bagian besar janin berdampingan. DJJ terdengar jelas di 2 tempat dengan frekuensi 120 kali dan 140 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hidramnion, B. Molahidatidosa, C. Kehamilan bokong, D. Presentasi bokong, E. Kehamilan dengan mioma. Jadi jawabannya adalah presentasi bokong. Presentasi bokong merupakan keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong di bawah kavum uteri oleh Prawiroharjo 2010.
Nomor 6. Seorang perempuan umur 26 tahun G4 P3A0 hamil A-term datang ke Polindes Mawar. Ia datang di antar suaminya dengan keluhan kejang-kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan tekanan darah 190/140 mmHg, muka, tangan, dan kaki udem, VT pembukaan serviks 5 cm. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, maka diagnosis yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Eklamsia, B. Preeklamsi berat, C. Preeklamsi sedang, D. Preeklamsi ringan, E. Superimpos preeklamsi. Jadi jawabannya adalah eklamsia. Eklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan. Oke, lanjut. Di soal nomor 7, seorang perempuan umur 35 tahun, hamil kedua melahirkan hidup 1 kali datang ke BPS pada jam 10 WIB untuk bersalin. Ibu mengatakan kenceng-kenceng sejak jam 7 WIB, mengeluarkan cairan warna jernih jam 9 WIB. Hasil pemeriksaan KU bayi, tekanan darah 120 kali per 80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, HIS 3 kali dalam 10 menit, lama 45 detik, DJJ 144 kali per menit, hasil VT pembukaan 8 cm, kakak negatif, teraba tali pusat di samping kepala. Diagnosis yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Infarto kelas 1 KPD, B. Infarto kelas 1 fisiologis, C. Infarto kelas 1 tali pusat terkemuka, D. Infarto kelas 1 fase aktif terkemuka, E. Infarto kelas 1 tali pusat menumbung. Jadi jawabannya adalah tali pusat menumbung, atau biasa disebut prolapsus funiculi. Adalah jika tali pusat teraba keluar atau berada di samping dan melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir. Tali pusat dapat prolaps ke dalam vagina atau bahkan di luar vagina setelah ketuban pecah. Nomor 8, seorang perempuan umur 37 tahun partus anak 4 pada 12-15 WIB sudah diinjeksi oksitosin 10 intraunit IM pukul 12.20. Dicoba untuk peregangan tali pusat terkendali, uterus kontraksi keras, plasenta belum lepas. Pada pukul 12.25 WIB, tanda pelepasan plasenta tidak ada. Tindakan yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Manual plasenta, B. Pemberian oksitosin kedua 10 intraunit per IM, C. Ulangan PTT, D. Siapkan rujukan, E. SC. Jadi jawabannya adalah manual plasenta. Manual plasenta adalah prosedur pelepasan plasenta dari tempat implantasinya pada dinding uterus dan mengeluarkannya dari kavum uterus secara manual, yaitu dengan melakukan tindakan invasi dan manipulasi tangan penolong persalinan yang dimasukkan langsung ke dalam kavum uterus. Oke, di sini aku mau ralat ya, karena di sini tindakannya bukan manual plasenta. Jadi dilihat dulu pada 12.15 itu udah diinjeksi oksitosin 10 unit. Jadi, ketika sudah diinjeksi oksitosin, maka yang paling tepat adalah B, pemberian oksitosin kedua 10 intraunit per IM. Jadi di situ aku mau ralat bukan manual plasenta. Manual plasenta ketika kita sudah memberikan oksitosin kedua tapi nggak ada perubahan. Oke, lanjut. 9. Seorang perempuan umur 23 tahun datang ke BPM hamil pertama kali mengeluarkan darah flek-flek dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas simpisis. In spekulo keluar darah dari OUA. Tidak ada pembukaan. Berdasarkan pemeriksaan TFU, berapakah usia kehamilan pada kasus di atas? A. 8 minggu, B. 10 minggu, C. 12 minggu, D. 14 minggu, E. 16 minggu. Jadi di sini 3 jari di atas simplisis artinya adalah kehamilan 12 minggu. Nomor 10.
Seorang perempuan umur 26 tahun ke BPM mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi. Perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak warna coklat. Hasil pemeriksaan adalah belum ada pembukaan porsio, nyeri goyang. PP test positif. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah A. Mola hidatidosa, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. KET. Jadi jawabannya adalah KET. Kenapa? Karena jadi aku mau terangin dulu bahwa kehamilan ektopik itu adalah diakibatkan dari kehamilan yang terjadi di tuba falopi. Kenapa bermasalah? Karena kita lihat saja bahwa tuba falopi itu tidak dirancang sebagai tempat tumbuh dan berkembang janin. Kasus kehamilan ektopik sering berakhir pada kematian bayi. Sementara itu, kehamilan ektopik terganggu adalah kondisi gawat darurat dan membahayakan nyawa ibu yang bisa berakibat pada gangguan kehamilan ektopik, sehingga akan ada perdarahan dan juga sangat adanya nyeri goyang seperti itu. Oke, jadi that's all untuk kasus kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan soal SKB berikutnya. See ya.